Teori belajar yang digunakan Ibu dalam merancang RPP apa? Teori belajarnya Selain teori behavior apa? ada teori kognitif, ada Ya, kalau teori konstruk itu masuk behavior apa bukan? kados ya, Bu. Ya. Sekarang konstruktif apa? Kan ngoten niku, Bu. Konstruksi, merancang, Mengkonstruk. merancang pembelajaran. Oke, jadi membangun gitu. Eh, baik, Ibu nggak hafal kok ya. Teori behaviors itu sebenarnya apa terkait dengan teori stimulus dan respon itu loh Bu. Oh, nggih. Ada nggak di RPP Ibu yang itu mengembangkan stimulus dan respon? Enten. Apa coba? Siswa diberi rangsangan yaitu tentang suatu permasalahan kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, jadi dengan rangsangan itu nanti kan siswa akan memberikan Respon, respon stimulus. atas. Baik, baik Bu. Selanjutnya eh, terkait dengan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Coba indikator pencapaian kompetensinya salah satu saja disebutkan yang di RPP yang Ibu gunakan. Di Oke. RPP 1 ya. J. Menafsirkan letak suatu benda, Bu. Nah, terus tujuan pembelajarannya? Siswa nanti setelah menggali informasi dari tayangan PowerPoint, diharapkan peserta didik nanti mampu menafsirkan letak suatu benda pada suatu denah atau peta dengan benar. Ya, itu unsur ABCD-nya yang mana? Untuk Tunjukkan. unsur A-nya itu adalah peserta didiknya. Untuk yang behaviornya itu siswa mampu menafsirkan letak suatu benda pada suatu peta atau denah. Kemudian untuk conditionnya, untuk C-nya itu setelah siswanya nanti ditayangkan lewat PowerPoint, kemudian degree-nya itu dengan benar, Bu. Ya, baik. Kemudian pendekatan TPACK-nya menggunakan apa itu? Saya menggunakan PowerPoint dan menayangkan video. Terus TPACK-nya yang mana itu? TPACK. Guru Mm-mm. menampilkan video dan siswa mencermati kemudian menanggapinya, Bu. Itu untuk yang video. Kemudian untuk yang PowerPoint itu tentang pembelajaran tentang denah atau peta. Nah, yaitu TPACK-nya apa? Halo? TPACK itu apa tuh? TPACK itu konten yang Halo, berbasis halo, TPACK itu apa? suatu konten yang berbasis Halo, internet sih. iya. Suatu konten yang berbasis tentang suatu internet, Bu. Konten. Eh, Coba apa? Diurai. T-nya apa? Eh T-nya. Gize. TACK masa nggak tahu. T-nya apa? Ya, Teknologi. nah, ya teknologi. Iya, tadi kan Ibu menggunakan PowerPoint dan video. Yo. Itu Nggih. merupakan apa? Apa itu? Berarti, Eh, teknologinya, Bu. ya itu berarti PPT itu kan merupakan teknologinya, toh. Nah, J. terus P-nya pedagogikal itu apa, Bu? Apanya, Bu? Yang K-nya, knowledge, Eh, pengetahuan. P, P-nya Pedagogik. pengetahuannya kan dari materi itu. Ya, G. knowledge-nya kan dari pengetahuan dari materi itu, toh, Bu. G. Baik. Kemudian untuk problem based learning-nya di materi apa namanya pengembangan pembelajarannya itu PBL-nya di mana? Untuk PBL-nya itu yang pertama itu kan orientasi peserta didik, Bu.
Di situ nanti saya akan menampilkan video dan PowerPoint. Kemudian siswanya nanti diberi arahan tentang suatu masalah realitanya seperti apa, ngoten. Kemudian siswanya nanti diberi rangsangan untuk menjawab. Itu untuk Ya, yang nggih, itu PBL. Ya, nggih. Kemudian untuk baik. Ya, oke. Selanjutnya untuk media. Ini aja. LKPD yang Ibu buat. Ibu kan mengembangkan berbagai macam keterampilan ya. J. Coba tunjukkan yang bisa mengajak siswa untuk berpikir kreatif dari Oke. LKPD yang Ibu. Nah, untuk yang LKPD itu kan saya beri gambar peta nggih Bu nggih. Itu di dalamnya peta nanti siswa diminta untuk menganalisa kira-kira soal yang saya keluarkan itu jawabannya tepatnya berada di mana setelah melihat peta atau gambar itu, Bu. Jadi menganalisa kira-kira mana ya jawabannya. Itu kan lebih ke kritikal kalau yang ada nggak kreatif yang menumbuhkan berpikir kreatif siswa dari LKPD yang Ibu buat? Siswa diminta untuk menggambar suatu peta atau Oh, denah tentang letak rumahnya. ya, oke. Kalau reflective thinkingnya ada nggak? Ada. Di bagian mananya? Siswa nanti saya beri pertanyaan kembali tentang materi yang sudah saya sampaikan itu ada yang perlu ditanyakan apa tidak. Kalau ada seperti apa nanti saya beri tanggapan Oke, lagi. ya selanjutnya dari materi ajar yang Ibu buat, coba tunjukkan dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisinya. Dimensi faktualnya itu siswa diberi suatu suatu permasalahan yang real. Kemudian Ya, untuk yang konsepnya itu ya pengetahuan tentang peta itu apa, terus bagian-bagiannya apa dan manfaatnya apa. ya. Terus yang prosedural, Untuk yang prosedural itu saya menggunakan langkah-langkah PBL, Bu. ya oke. Terus metakognisinya, Metakognisinya apa ya? Siswa diminta untuk belajar kelompok, Bu. dari peta itu kan Bu, dipecah lagi, kan peta secara umum. J. Ya, siswa itu misalnya disuruh ini membuat peta lingkungan gitu kan, jadi dari yang bersifat umum itu kan nanti di kognisinya jadikan yang kecil-kecil dipetakan lagi gitu Oke. ya. G. Oke, ya satu lagi. Kemudian Ibu kan membuat rancangan penilaian, membuat kisi-kisi enggak? Buat, Bu. Eh, Coba seperti apa kisi-kisinya, ceritakan sedikit saja. Satu satu kisi soal Satu kisi soal. G. dari IPK-nya apa, indikatornya. G. Untuk yang indikator soal Bu ya menunjukkan letak suatu benda itu nanti saya beri suatu peta nanti anak-anak diminta untuk menunjukkan sesuai dengan soal yang saya minta tadi, Bu. Terus level kognitifnya apa? Level kognitifnya eh, meng menafsirkan tadi, Bu. Kira-kira yang mana ya dari soal itu jawabannya tepat itu sebelah mana? Bangunan apa? Ngoten. Itu masuk C berapa? Itu Nah, kalau C5, Bu. menafsirkan, J. oke. Menyimpulkan pernah masuk di C, menafsirkan. Ya, oke lah.
Baik Bu, cukup. Selanjutnya ke bulan, monggo. Nggih. Ya. Ya, terima kasih Bu Irma. Dibuka materi untuk PTAQ-nya ya. Nggih. Tidak berhalangan toh Bu? Alhamdulillah mboten. Oke. Berarti yang lembar pertama dibaca yang nomor 8 Bu. Nomor 8. Ya, Bu. Ayat 32. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2. Ayat 96. Hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabi yansilun. Yang nomor 10 Bu. 10. Alif lam mim. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain sad. Wa qala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nanti dicek kembali ya bacaan yang ke poin ke-10 yang bagian bawah. Nanti dilihat lagi. Kemudian disiapkan alat tulisnya. Nggih, sampun. Sampun, Bu. Ditulis wala antum abiduna ma a'bud. Sampun, Bu. Ditunjukkan di layar. Ketinggal mboten? Dihadapkan kameranya, Bu. Oh, nggih. Nah. Coba nggih, ditulis lagi Allahu Akbar. Nggih. Cukup Bu Irma. Cukup Bu Beni, Martipun. Sampun, Bu. Sudah. Nggih, alhamdulillah. Silakan.
keluar dulu. Oke, matur Irma, suwun Bu. Assalamualaikum. panggil Bu